Welcome to my channel Animax Daisuki. Hey everybody, my name is Niko Eka Yulianto. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran politik Islam revivalisme dan fundamentalis. Oke, langsung saja tidak perlu meremah lagi, kita simak penjelasannya. Pemikiran politik Islam revivalisme. Revivalisme dalam pemikiran Islam merujuk pada gerakan atau upaya untuk menghidupkan kembali ajaran dan praktik Islam yang dianggap autentik dan murni dengan tujuan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat muslim dalam konteks zaman mereka. Ini adalah fenomena yang telah muncul dalam berbagai periode sejarah Islam dan terus menjadi hal yang relevan dalam konteks dunia muslim saat ini. Pemikiran revivalisme Islam didorong oleh keyakinan bahwa umat Islam perlu kembali kepada akar-akar agama mereka yang sejati untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan. Revivalis sering percaya bahwa kemunduran dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam disebabkan oleh pemahaman yang salah atau penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam yang asli. Sekilas tentang Muhammad Asad. Muhammad Asad adalah seorang pria kelahiran Austria. Dia adalah seorang Yahudi yang kemudian dia mu'alaf. Beliau adalah seorang pengusung pemikiran revivalisme Islam. Beliau adalah seorang jurnalis. Ia memberikan pandangan kritis tentang bagaimana umat Islam merespon capaian peradaban Barat dan agar tidak begitu saja silau dengan pantulan sinar peradaban itu. Tulisan Asad sangat berpengaruh di kalangan dunia Arab, terutama setelah tulisan itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sekilas tentang Muhammad. Selanjutnya, historis munculnya pemikiran politik Islam revivalisme. Pemikiran politik Islam revivalisme mengacu pada gerakan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali atau memulihkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam konteks politik. Pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh banyak negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim pada abad ke-19 dan 20. Pada masa itu, banyak negara-negara muslim mengalami kolonialisme, modernisasi barat, dan sekularisasi yang mempengaruhi institusi dan praktik keagamaan mereka. Sebagai reaksi terhadap hal ini, gerakan revivalisme Islam muncul dengan tujuan untuk memulihkan kekuatan dan pengaruh Islam dalam masyarakat dan politik. Pemikiran politik revivalisme Islam terus berkembang sepanjang abad ke-20. Gerakan seperti Ikhwanul Muslimin dan Muslim Out Brotherhood yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928 dan Jamaat-e-Islami yang didirikan oleh Syekh Abu A'la Maududi di India pada tahun 1941. Ini adalah contoh-contoh gerakan yang berjuang untuk menghidupkan kembali Islam dalam konteks politik. Selanjutnya, pokok pemikiran politik Islam revivalisme. Pemikiran revivalisme Islam menekankan pentingnya mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran sebagai kitab suci dan sebagai sumber hukum utama, serta mengacu pada sunnah atau tradisi dari tindakan Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup. Gerakan ini menyoroti perlunya kembali kepada ajaran Islam yang murni dan membebaskan Islam dari pengaruh budaya atau tradisi yang dianggap menyimpang. Gerakan revivalisme Islam menolak dominasi dan pengaruh budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam dan identitas Muslim. Pemikiran ini berusaha melawan kolonialisme budaya dan ideologi serta mempertahankan integritas kebudayaan dan keagamaan Muslim. Gerakan revivalisme Islam mendorong penguasaan umat Muslim terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pemikiran ini menganggap bahwa umat Muslim harus menguasai pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari tugas mereka dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat posisi Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan pemikiran politik Islam revivalisme. Contoh pergerakan Islam revivalisme ini yang telah terjadi adalah: pertama, gerakan Ikhwanul Muslim; dua, gerakan Taliban; tiga, gerakan Hizbut Tahrir; empat, gerakan Salafi; dan lima, gerakan politik Islam di Iran. Nah, kita sekarang akan membahas praktik dan ciri pemikiran politik Islam revivalisme. Ciri-ciri pemikiran politik Islam revivalisme mencari penerapan komprehensif nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik dan sosial, serta aspirasi untuk mengembalikan Islam sebagai pusat dari tata kelola negara dan masyarakat. Praktik pemikiran politik Islam revivalisme berupaya dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, melalui pendidikan, dakwah, aktivisme politik, kegiatan sosial, dan media. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran politik Islam fundamentalis. Pemikiran politik Islam fundamentalis juga dikenal sebagai Islamisme atau radikalisme Islam.
merujuk pada aliran pemikiran politik yang menekankan interpretasi yang keras dan konservatif terhadap agama Islam dan konteks politik. Unsur penting dalam pandangan fundamentalisme Islam adalah pandangan bahwa dunia Islam sedang mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ditinggalkannya ajaran Islam serta tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Oleh karena itulah, terminologi fundamentalisme Islam ini berarti balik pada fundament-fundament keimanan, mengukuhkan dasar otoritas yang sah serta politik umat. Said Qutb adalah seorang intelektual, penulis dan tokoh politik Islam yang lahir di Mesir. Dia dianggap sebagai salah satu pemikir utama dalam gerakan Islamisme modern dan pemikiran politik Islam fundamentalis. Said Qutb adalah tokoh yang kontroversial, dianggap oleh beberapa orang sebagai tokoh pemikiran Islam yang inspiratif dan dihormati. Sementara yang lain mengkritik pandangannya yang keras dan pendekatannya terhadap politik dan masyarakat. 1. Pengaruh dan pemikiran. Said Qutb sangat dipengaruhi oleh pengalaman perjalanannya ke Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Kunjungannya ke Amerika membuatnya terkejut dengan apa yang ia anggap sebagai keburukan moral dan materialisme di masyarakat Barat. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang konflik antara Islam dan dunia Barat. 2. Konsep jahiliyah. Salah satu kontribusi penting Said Qutb adalah konsep jahiliyah yang ia gunakan untuk menggambarkan masyarakat modern yang dianggapnya dalam keadaan kebodohan dan ketidaktahuan, terutama dalam hal agama. Qutb berpendapat bahwa masyarakat harus dibebaskan dari jahiliyah melalui penerapan hukum Islam yang ketat. 3. Pengaruh dan kontroversi. Karya-karya Qutb, terutama bukunya Milestone Ma'alim Fil Al-Tariq, menjadi referensi penting bagi gerakan Islamis dan gerakan politik Islam di seluruh dunia. Namun, ia juga menjadi sasaran kritik keras dari berbagai pihak yang menuduhnya mempromosikan kekerasan, intoleransi, dan penghapusan hak-hak individu. 4. Eksekusi dan warisan. Pada tahun 1966, Said Qutb dieksekusi oleh pemerintah Mesir di bawah rezim Presiden Gamal Abdel Nasser. Namun, pemikirannya terus berpengaruh dalam gerakan politik Islam hingga saat ini. 1. Pengaruh dan pemikiran. Said Qutb sangat dipengaruhi oleh pengalaman perjalanannya ke Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Kunjungannya ke Amerika membuatnya terkejut dengan apa yang ia anggap sebagai keburukan moral dan materialisme di masyarakat Barat. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang konflik. Berikutnya, kita akan membahas historis munculnya pemikiran politik fundamentalis. Munculnya pemikiran Islam fundamentalis dapat ditelusuri ke beberapa periode sejarah yang relevan. Abad ke-18 dan ke-19 adalah periode munculnya pemikiran politik fundamentalisme ini. Pada kala itu, dunia muslim mengalami tekanan dari kolonialisme Eropa dan modernisasi. Beberapa orang meyakini bahwa gerakan fundamentalis mulai muncul sebagai reaksi terhadap pengaruh barat dan sebagai upaya untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam yang tradisional. Berikutnya, pokok pemikiran politik Islam fundamentalis. Pemikiran politik Islam fundamentalis memiliki beberapa pokok pemikiran yang menjadi pijakan utama dalam pandangan dan tindakan mereka. Berikut adalah beberapa pokok pemikiran umum yang ditemukan dalam pemikiran politik Islam fundamentalis. Yang pertama adalah pemikiran politik Islam fundamentalis menekankan penerapan hukum Islam syariah sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan sosial dan politik. Dan kedua, pemikiran politik Islam fundamentalis memiliki tujuan yang mendirikan negara berbasis Islam yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam secara menyeluruh. Ketiga, pemikiran politik Islam fundamentalis menekankan pentingnya membangun kembali institusi khilafah atau kepemimpinan Islam sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Keempat, pemikiran politik Islam fundamentalis menganggap jihad sebagai konsep penting dalam mencapai tujuan politik mereka. Kelima, pemikiran politik Islam fundamentalis sering menunjukkan ketidaksukaan terhadap pluralisme politik, agama, dan budaya. Mereka cenderung menolak pemisahan agama dan negara, serta tidak mengakui kebebasan beragama dan hak-hak individu bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerakan Islam fundamentalis. Contoh gerakan Islam fundamentalis yang terjadi adalah yang pertama adalah Ikhwanul Muslim, yang kedua Taliban, yang ketiga Al-Qaeda, keempat Islamic State of Iraq and Syria atau yang lebih dikenal oleh kita ISIS, dan kelima Jamaat-e-Islami. Selanjutnya kita akan membahas singkat dari praktik fundamentalis ini. Yang pertama adalah penerapan hukum syariah, yang kedua adalah pemisahan gender yang ketat, ketiga kebijakan pakaian dan hijab, keempat pengawasan moral, dan kelima penentangan terhadap demokrasi, serta 6. Pendidikan agama yang ketat. Ciri-ciri dari fundamentalis ini adalah pertama, literalisme dan konservatisme. 2. Oposisi terhadap nilai barat. 3. Militansi dan radikalisme.
4. Orientasi konservatif terhadap peran gender. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang pemikiran Islam, radikalisme, dan fundamentalisme. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.